Kalau sistem bisa mengatur manusia, berarti ada yang menyusun sistem itu. Tapi menariknya, yang menyusun arah jarang muncul di depan. Kita sering kebayang penguasa dunia itu seperti di film-film. Padahal di dunia nyata, kekuasaan jarang pakai mahkota. Ia pakai pengaruh. Salah satu contoh paling awal tentang kekuasaan dan arah bisa kita lihat di kisah Nabi Ibrahim. Di masa itu, ada seorang raja besar bernama Namrud. Ia bukan raja kecil. Ia punya wilayah, pasukan, dan pengaruh. Namrud bukan cuma menguasai tanah, tapi juga menguasai cara berpikir rakyatnya. Namrud mengklaim dirinya punya kuasa atas hidup dan mati. Bagi rakyatnya, itu terdengar masuk akal, karena ia memang berkuasa. Lalu datang Nabi Ibrahim, bukan membawa pasukan, bukan membawa kekuatan, tapi membawa satu pertanyaan sederhana. Kalau Tuhanmu bisa menghidupkan dan mematikan, bisakah kamu menerbitkan matahari dari barat? Di titik itu, kekuasaan Namrud runtuh, bukan karena dikalahkan perang, tapi karena logikanya berhenti. Masalahnya, ketika kekuasaan sudah terlalu besar, kalah argumen terasa lebih menyakitkan daripada kalah perang. Namrud pun ingin membakar Nabi Ibrahim, lalu api dinyalakan. Bukan sekedar untuk menghukum Nabi Ibrahim, tapi untuk mempertahankan wibawa. Api itu tidak membakar Nabi Ibrahim, tapi yang terbakar saat itu adalah satu hal penting. Anggapan bahwa kekuasaan selalu berarti kebenaran. Dan sejak saat itu, pola ini terus berulang. Kebenaran datang membawa peringatan, kekuasaan datang membawa penolakan. Beberapa generasi setelah Nabi Ibrahim, dunia kembali menyaksikan satu kekuasaan besar yang menganggap dirinya tak tergoyahkan. Kali ini, bukan raja yang mengaku kuasa, tapi raja yang mengaku Tuhan. Di titik ini, manusia selalu butuh pengingat tentang batas, tentang tujuan hidup. Dan disitulah, agama selalu hadir, bukan sebagai aturan, tapi sebagai kompas. Menariknya, setiap kali manusia mulai kehilangan arah, satu hal selalu muncul kembali. Bukan sistem baru, bukan teknologi baru, tapi pengingat. Banyak orang mengira agama itu sekedar aturan. Boleh ini, gak boleh itu. Padahal, itu cuma lapisan luarnya. Di dalamnya, agama selalu membawa pertanyaan yang sama. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu hidup? Dan kemana kamu akan kembali? Setiap kali manusia terlalu jauh mengejar dunia, agama hadir bukan untuk mematikan kemajuan, tapi untuk menarik manusia kembali ke tengah. Masalahnya, pengingat jarang disukai oleh orang yang sedang nyaman. Karena pengingat selalu datang saat kita diminta berhenti sebentar. Sistem ingin manusia terus bergerak. Agama mengajak manusia berhenti sejenak. Bukan untuk mundur, tapi untuk bertanya, ini mau kemana? Agama tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tapi ia selalu mengingatkan satu hal. Dunia bukan tujuan akhir. Kisah Nabi Ibrahim bukan akhir, tapi pola yang sama muncul lagi, dengan wajah kekuasaan yang lebih besar. Kalau kisah Nabi Ibrahim memperlihatkan kebenaran berhadapan dengan logika kekuasaan, di video berikutnya, kita lihat kebenaran berhadapan dengan kekuasaan absolut.
kalau perasaan ini juga pernah lo rasain. Mungkin kita emang lagi ngelewatin hal yang sama. Kita lanjut di video berikutnya.